Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik solih-solihah, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Dan pada pembahasan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mubtada dan khobar. Ya, kita ulangi lagi, mubtada itu adalah subjek atau pokok kalimat, sedangkan khobar adalah predikat ataupun keterangan. Nah, pada pembahasan hari ini anak solih dan solihah akan lebih luas, ya, membahas tentang kalimat mubtada khobar yang kemudian ditambahkan dengan isim sifat ataupun kata benda yang bersifat sifat, ya. Baik, silahkan dilihat buku cetaknya pada halaman yang ke-111, ya, disiapkan, dilihat anak solih dan solehah. Di situ ada kalimat indi kutubun qadimatun. Indi, saya punya, kutubun, buku-buku, qadimatun, yang lama. Ya, indi sebagai khobar atau predikat, kutubun sebagai mubtada, qadimatun sebagai kata sifatnya. Kenapa menggunakan qadimatun, anak soleh? Sekali lagi, karena kutubun ini muannas, walaupun tidak ada tak marbutohnya, kutubun ini disebut muannas. Kenapa muannas? Penyebabnya adalah karena kutubun ini adalah kata yang berbentuk jamak. Kata mufradnya atau kata tunggalnya adalah kitabun, ya, kitabun mufrad, kutubun jamak. Saya punya buku-buku yang lama, ya. Kemudian selanjutnya, indi kutubun, saya punya buku-buku arabiyatun, bahasa Arab. Ini juga sama, kutubun mu'annas karena berbentuk jama, arabiyatun bahasa Arab. Indaka, kamu punya, sa'atun, jam, jadidatun, yang baru. Ini pembahasan tentang khobar, tentang mubtada yang kemudian ditambahkan dengan kata benda sifat. Nah, di kalimat yang kedua, anak soleh, ini pernah Pak Atep sampaikan, ya, di pembahasan sebelumnya, namun di sini lebih lengkap karena ditambahkan dengan kata benda yang berbentuk sifat ini. Nah, alal maktabi, di atas meja, alal maktabi, di atas meja, misbahun, ada lampu, ya. Alal maktab ini sebagai khobar, mubtadanya misbahun. Sebetulnya misbahun atau mubtada boleh di awal, ya, boleh di sini, boleh berada di awal, dengan syarat misbahun itu di awalnya ditambahkan dengan alif lam. Kalau kata bendanya atau mubtadanya ada alif lam, maka otomatis nanti kata sifatnya juga ada alif lam. Contoh, ya, al misbahu, lampu yang, al-jamilu, al-jamilu, al-misbahu al-jamilu alal maktabi. Nah, ini lampu yang bagus atau yang indah di atas meja. Ini ketika mubtadanya diawalkan. Kemudian selanjutnya, janibal maktab, di samping meja, kursiun sogirun, ada kursi yang kecil. Kursiun sogirun, ada kursi yang kecil, ya. Ini juga sama, boleh berada di awal dengan syarat ditambahkan dengan alif lam, ya. Al kursiyu as-sogiru janibal maktab, kursi yang kecil itu di samping meja. Nah, kemudian solih solihah, dilihat berikutnya halaman yang ke-112. Di 100 yang ke-12, di situ solihah temukan ada kalimat-kalimat, ya.
Contohnya indi qalamun, saya punya pulpen. Ini kata sifatnya. Ini sebagai khobar, ya, ini mubtadanya, kemudian ini kata sifat. Ya, jadi antara kata sifat dengan mubtada ini saling mengikuti. Kitabun mudzakkar, maka kata sifatnya mudzakkar. Hampir mirip dengan pembahasan kata sifat yang dulu berada di semester yang pertama Sholih-Sholihah, ya. Namun ini lebih lengkap karena digabungkan dengan mubtada khobar. Maktabun jadidun, meja jadidun yang baru. Kursiun jadidun, kursi yang baru. Mutsallasun jadidun, penggaris segitiga jadidun yang baru. Nah, kemudian yang selanjutnya ini berbentuk muannas. Mubtada, ini mubtada, kemudian indaka khobar, jamilatun sebagai ismu sifah atau kata sifat. Hanya saja pada kalimat ini berbentuk muannas atau berbentuk tamarbutoh, ya. Indaka, kamu punya, kurrosatun, buku tulis jamilatun, ya. Indaka, kamu punya, kurrosatun, buku tulis jamilatun yang baru. Indaka, kamu punya, mistorotun, penggaris jamilatun yang bagus, ya. Sama, ini mubtada anak soleh, jamilatun sebagai ismu sifah atau kata sifat. Karena mubtadanya berbentuk muannas, maka otomatis kata sifatnya juga berbentuk muannas. Nah, ini juga sama, hampir mirip dengan apa yang ada di atas. Langsung saja Sholih-Sholihah untuk mempersingkat waktu, dibuka halaman berikutnya pada halaman yang ke-113. Di halaman yang ke-113 ada pertanyaan as-su'alu, pertanyaan, al-jawabu, jawaban. Ya akhi, wahai saudaraku, hal fi baitika, apakah di rumahmu, ghurfatul mudzakarah, apakah di rumahmu, ghurfatul mudzakarah, ada ruang belajar, ya, ada ruang belajar. Naam, iya, fi baiti, di dalam rumahku, ghurfatul mudzakarah, ada ruang belajar. Madza fi ghurfatil mudzakarah, apa fi ghurfah yang ada di dalam ruang belajar. Fi ghurfatil mudzakarati, di dalam ruang belajar, kutubun katsiratun, ada buku-buku, katsiratun yang banyak. Hal indaka, apakah kamu punya, kutubun arabiyatun, apakah kamu punya buku-buku Arabiyah bahasa Arab? Naam, iya. Indi, saya punya, kutubun arabiyatun, buku-buku Arabiyah bahasa Arab. Hal indaka, apakah kamu punya, kutubun Indonesia, apakah kamu punya buku-buku Indonesia? Naam, indi, saya punya, kutubun Indonesia, buku-buku berbahasa Indonesia. Baik, selanjutnya anak soleh, dilihat bukunya. Kita lanjutkan kembali bagian atas. Hal indaka kutubun Injiliziyah, apakah kamu punya buku-buku bahasa Inggris? La, tidak. La, tidak. Ma indi, saya tidak punya, kutubun Injiliziyah, ma indi, saya tidak punya buku-buku Injiliziyah bahasa Inggris. Hal indaka, apakah kamu punya, kurrosatun jadidatun, buku tulis yang baru? Naam, iya. Indi, saya punya, kurrosatun jadidatun, saya punya buku tulis jadidatun yang baru.
Baik, solih solihah diperhatikan ya di dalam kalimat-kalimat tersebut. Kemudian di bawahnya halaman 114 terdapat latihan soal yang harus dikerjakan ya. Qalamun, ini contohnya, qalamun strip jadidun garis miring qadimun. Dari kata-kata yang ada di sini kalian silahkan dibikin kalimat sebagaimana ada di contohnya, sebagaimana ya sesuai yang sudah ada di contoh. Contohnya, indi qalamun jadidun, saya punya qalamun jadidun. Nah, ini qalamun jadidunnya sudah ada. Indi, saya punya pulpen jadidun yang baru. Kemudian langsung dijawab dengan acuan kalimat yang di sampingnya yang sudah ada garis miringnya. Ma indi qalamun qadimun, saya tidak punya pulpen yang lama ya. Ma indi qalamun qadimun, saya tidak punya pulpen yang lama. Jadi ini mengabarkan saya punya pulpen yang baru, saya tidak punya karena menggunakan ma itu artinya tidak ya. Ma indi, saya tidak punya, qalamun qadimun, pulpen yang lama. Nah, baik solih solihah diperhatikan. Nomor 1 ini juga hampir sama, mirip dengan contoh yang di atas. Kurosatun garis miring jamilatun strip jamilatun garis miring qobihatun. Jadi dibikin contoh sebagaimana kalimat yang ini. Berarti indi kurosatun jamilatun titik, kemudian ma indi kurosatun qobihatun. Baik, ini dikerjakan sampai dengan halaman yang ke-115, yaitu nomor yang ke-6 ya. Yang ke-6 ya ini ya dikerjakan sampai dengan nomor yang ke-6. Nah, solih solihah, di halaman yang ke-116 kita akan coba bahas ini tentang ghurfatul mudzakarah ya. Nanti setelah ini ada latihan soal ya, halaman 117 yang jawabannya ada di teks bacaan yang ini. Baik, diperhatikan satu persatu. Ghurfatul mudzakarah, ruang belajar. Ismi Solih, nama saya Solih. Indi, saya punya ghurfatul mudzakarah, ruang belajar. Hiya nadhifah, dia itu bersih. Fi ghurfatil mudzakarah, di dalam ruang belajar, rafun kabirun, ada rak yang besar. Fi rafi, di dalam rak, kutubun katsirah, di dalam rak ada buku-buku yang banyak. Janibar rafi, di samping rak, maktabun kabirun, di samping rak ada meja yang besar. Amamal maktabi, di depan meja, kursiyun nadhifun, ada kursi yang bersih ya. Alal maktabi, di atas meja, misbahun jamilun, di atas meja ada lampu yang bagus. Wa kitabun jadidun, dan buku yang baru. Indi, saya punya kutubun arabiyah, buku-buku bahasa Arab. Wa kutubun indonesiyah, dan buku-buku Indonesia. Wa kutubun injiliziyah, dan buku-buku Inggris. Indi, saya punya majallatun, saya punya majalah-majalah, jadidatun, yang baru. Wa majallatun, dan majalah-majalah, qadimatun, yang lama. Fi ghurfatil mudzakarah, di ruang belajar, hizanatun kabiratun, ada lemari yang besar. Janibal hizanati, di samping lemari,
Rusnamatun, ada kalender, jamilatun, yang bagus atau yang indah. Wasa'atun jadidatun, dan jam yang baru. Hal indaka ghurfatul mudzakarah, apakah kamu punya ruang belajar? Madza fiha, apa yang ada di dalamnya? Nah, ini solih-solihah dijawab, jawabannya ada di teks barusan dan soalnya yang ini ya. Hal ghurfatul mudzakarah wasikhoh, apakah ruang belajar itu kotor? Jawabannya ada di teks bacaan barusan. Yang kedua, madza fi ghurfatil mudzakarah, apa yang ada di dalam ruang belajar? Ya, nomor 2. Yang ketiga, hal inda solih, apakah solih punya majallatun jadidatun, majalah-majalah yang baru. Keempat, madza janibal hizana, apa yang ada di samping lemari. Ya. Yang kelima, hal amamal maktabi rafun, apakah di depan meja itu ada rak? Ya, silahkan kalian jawab. Jawabannya lengkap ada di teks bacaan halaman yang ke-116 yang barusan. Jadi latihan soalnya ada 2. Yang pertama halaman 114 ya, yang ini latihan soalnya sampai nomor yang ke-6. Kemudian yang kedua halaman 117 dari 1 sampai yang ke-5. Jawabannya ada di teks bacaan yang ini. Nah, ini ya, teks bacaan yang ini. Baik, demikian solih-solihah yang Pak Atep sampaikan hari ini. Tetap semangat ya, tetap kemudian belajar dengan giat, rajin, dan terus belajar tiada henti. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, rahmat kepada kita semuanya. Demikian dari Pak Atep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.